Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast OSIKP Kota Madiun. Saya Bobi Kurniawan. Di depan saya ini ada dua PPS sebagai narasumber, PPS Winongo dan PPS Taman. Monggo untuk Bapak untuk memperkenalkan diri dari PPS Winongo dulu. Baik, terima kasih Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilik? Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Gus Wijanarko selaku Ketua PPS Winongo. Sehari-hari saya selaku juga di pendidik di SMK IP 171. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bobi atas waktunya. Perkenalkan, saya Bobi Susilo dari PPS Kelurahan Taman. Kebetulan saya diamani sebagai Ketua PPS Taman. Oke, baik, podcast kali ini Bapak narasumber membahas tentang badan ad hoc dan kampanye, di mana saat ini KPU akan mendekati masa kampanye. Oke, sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya untuk Winongo dulu. Winongo dulu. Seberapa pentingnya badan ad hoc di masa kampanye? Monggo Pak Agus. Baik, untuk seberapa penting tentu saja itu penting ya, karena kita mengamanatkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan juga PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye, dan di situ jelas-jelas disebutkan bahwa PPS, PPK dan setingkatnya itu harus mengambil peran dalam kampanye. Untuk wilayah Winongo sendiri bagaimana? Sampai saat ini kalau untuk wilayah Winongo masih, karena nanti kampanye itu kan mulai tanggal 28 guys. Kalau di Winongo saat ini masih ya bisa kita temukan banyak yang sudah masang, itu pun masih berupa APS ya. Jadi belum berupa APK. Jadi alat peraga sosialisasi. Jadi itu masih berupa pengenalan yang otomatis sampai nanti tanggal 28 itu masih di kewenangan dari pemerintah Kota Madiun. Dan alhamdulillah kalau di Winongo masih kondusif Mas Bobi, jadi belum ada gesekan dan sebagainya, masih belum ada. Alhamdulillah masih aman. Nah, ini untuk yang sebelah selatan, katakanlah taman itu kan sebelah selatan. Siapa? Jadi bagaimana Pak? Jadi mungkin agak sama dengan yang terjadi di Bongo, apalagi untuk pemilu tahun ini kampanyenya kan dipersempit di 75 hari. Itu kan memungkinkan setiap peserta pemilu itu kan melakukan start ya biasa kesehariannya mungkin curi start. Kalau di Taman sama yang seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, relatif kondusif, tapi memang ada penempatan APS untuk saat ini kan masih APS ada sosialisasi itu memang ada beberapa yang kemarin itu dilepas oleh Satpol PP. Namun kaitannya dengan mungkin salah penempatan di pohon atau di tempat sekolah dan sebagainya. Memang ada sebagian warga kemarin yang di Jalan Salah itu protes, tahu rumah saya dipasang seperti itu. Ya, akhirnya kita sarankan ke PKD, kemudian PKD diteruskan ke atasnya sampai ke Satpol PP, akhirnya bisa dipindah. Terus solusinya bagaimana Pak? Seperti solusinya mengatasi jika ada masyarakat yang istilahnya komplain. Lagi ngerti rumah itu harus dipasang ini. Kemarin sudah kami sampaikan pada waktu pertemuan di RT RW di kelurahan kaitannya dengan mungkin ada ketidaknyamanan dari pemilik tanah terkait dengan pemasangan APS dan sebagainya, itu bisa lapor ke PKD seperti itu. Kemudian akan PKD diteruskan ke jajaran yang di atas. Karena badan ad hoc ini sendiri kan hanya untuk bukan menangani seperti itu, sebetulnya juga menangani, tapi kan kalau ada pelaporan warga bagaimana? Ya, nanti kalau pada waktunya sesuai dengan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang kampanye juga khususnya adalah APS dan APK. Ketika masyarakat merasa itu kurang nyaman, itu bisa berhubungan memang betul seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, langsung berhubungan dengan PKD atau pengawas kelurahan atau desa, atau kita bisa menyebutnya panwas kelurahan gitu ya. Dari dulu panwaskel yang lebih familiar kan dulu seperti itu. Nah, dari panwaskol itu
diteruskan kepada PPS, nanti PPS juga akan ditembuskan ke PPK. Nanti penindakan itu atau mungkin penertiban dan sebagainya itu harus sepengetahuan PPK sesuai dengan tadi yang sampaikan pasal 311. Nah, nanti kalau sudah dari PPK, oke, ini silahkan dieksekusi, itu baru kita turun. Dan yang menyelesaikan itu sesuai dengan undang-undang juga bukan ranahnya PPS, bukan ranahnya PKD, tetapi yang menyelesaikan adalah ranahnya PPK. Itu kalau kita mengikuti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi prosesnya seperti itu, masyarakat bisa melapor, dari masyarakat melapor ke PKD, PKD nanti bisa meneruskan PPS, PPS nanti akan meneruskan PPK, PPK nanti turun lagi ke PPS untuk apakah ini dieksekusi atau tidak. Kemudian nanti kalau sudah, PPK nanti yang akan menyelesaikan, baik mulai hubungan dengan pencabutan APK yang mungkin tadi etika dan estetikanya kurang. Nah, itu nanti itu ranahnya di pasar dan untuk mengantisipasi hal itu kemarin kita khususnya di Kelurahan Tawan ada semacam rakor sama Bu Lurah terkait dengan pemangku wilayah, Babin Kamtib dan Binsa kaitannya dengan nanti titik-titik penempatan APK yang mana yang sekiranya itu aman, jalannya dilihat itu juga estetika, enak dan dipandang mata seperti itu. Ya, dan tujuannya ya kita tidak semerawut. Ya, dan utamanya tidak mengganggu konsentrasi pengguna jalan. Itu kan membahayakan. Jadi KPU sendiri sudah membuat SK tentang itu ya kalau kalau di tingkat kelurahan sudah kelurahan dan kemarin kayaknya di Bakorwu juga sudah ada rapor dengan tim kampanye. Jadi KPU juga sudah sampai tahapan itu. Nah, nanti tinggal dari tim kampanye masing-masing harus mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau 1-2 mungkin masang sendiri, nah itu nanti itu di luar kapasitas gitu. Tapi benar itu manfaatnya luar biasa sekali. Kemarin kita itu sudah menentukan titik-titiknya, tapi atas pertimbangan Babin Kamtib yang mungkin tahu persis lalu jadi nanti bahaya gini. Jadi tetap diajak juga ya Babin Kamtib. Babin Kamtibmas, Babinsa termasuk Lurah kemarin PMK juga kita undang untuk merumuskan titik-titiknya agar nanti tidak kemudian merugikan masyarakat sendiri. Ini Pak, yang di Winongo sebagai figur penyelenggaraan pemilu, bagaimana cara sikapi tentang berita hoax Pak? Nah, kalau di Winongo sendiri kebetulan kita selalu diberikan waktu ketika pada pertemuan RT RW itu kita selalu sampaikan jangan mudah termakan hoax. Jadi memang kalau menurut data yang kami terima dari katadata.id juga dari kominfo.go.id memang tahun 2000 sepanjang tahun 2022 itu hanya ada 10 konten yang disinyalir itu jadi hoax pemilu. Nah, tahun 2023 mulai Januari sampai Oktober tanggal 26 kemarin terbaca itu ada 93. Artinya ada peningkatan sekitar 90% gitu nggih. Jadi dari 2022-nya 10 sekarang sudah ketemu sampai tanggal 23 Oktober 2023 sudah 90-an konten, sementara kalau yang di take down oleh Kementerian Kominfo itu ada sekitar 457 konten yang di take down oleh oleh Kementerian Kominfo. Artinya ternyata memang media sosial banyak yang dalam tanda kutip itu kita di masyarakat jangan mudah termakan hoax dan sebagainya. Itu kita sampaikan pada Pak RT Pak RW di pertemuan itu, harapannya bisa disebarluaskan ke masyarakat atau ke warganya. Dan juga kami juga selalu tekankan kalau ingin mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang kepemiluan, silahkan ikuti medsosnya KPU, mulai dari KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kota. Mungkin itu yang kita lakukan di Winongo. Kalau di Taman ya tadi hampir sama ya, kalau yang dijelaskan Bu Yari sudah komplit. Kami selalu di pertemuan RT RW di kelurahan selalu dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal terkait dengan kepemiluan. Bila kaitannya dengan berita hoax dan sebagainya, memang kita selalu menghimbau untuk tidak terpancing hal-hal sedemikian, apalagi
WA group itu kan sudah biasanya teman-teman menghimbau ketika itu sudah mengarah ke ujaran kebencian, sudah menyerang pribadi, intinya cukup berhenti di jenengan aja, tidak usah disebarkan yang lainnya, dan tidak perlu keluar dari grup, biasanya begitu. Gak cocok kalau tuanya ini, soalnya gak sepaham karo aku biasanya seperti itu biasanya. Karena itu memang butuh circle yang benar. Circle yang benar akan mendapatkan informasi yang benar. Kalau curi start menurut dari Pak Agus sendiri untuk kampanye kalau dikatakan curi start ini bagaimana curi start? Ya sebetulnya kalau kita susah membedakan 11-12 antara APS dan APK itu 11 sekarang ya, karena memang sekarang sudah banyak bermunculan ya APS walaupun cuma sekedar gambar, tidak ada ajakan dan sebagainya, namun selagi itu dalam batas-batas kewajaran ya monggo-monggo mau tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah melanggar dari aturan-aturan ya dan ditindak oleh PKD itu tadi ya, PKD lapor ke itu tadi ya. Betul. Lu sekarang juga bisa misalkan calon tertentu sudah ini ke sebuah majelis atau pengumpulan itu biasa mereka itu kan silaturahmi, dia tidak ada penyampaian tidak mengajak untuk memilih beliaunya, kan juga kategorinya kan cuma dia memperkenalkan itu mungkin dari calegnya, terus ada mungkin dari warga atau tetangga. Aku gak cocok karo iki, mungkin kan ada apa ya istilahnya miskomunikasi. Itu solusinya gimana Pak? Solusinya terus aku gak cocok karo calonku iki, aku tak gimana? Nah kalau seperti itu memang kalau muncul di permukaan mungkin masih belum ya. Kalau omong-omongan di warung dan sebagainya itu sudah, itu kok sekarang modelnya gini gitu. Itu kalau kita selalu tekankan ke Pak RT Pak RW selaku yang dituakan di lingkungan, monggo Pak RT Pak RW disampaikan ke masyarakat, kemudian Pak RT Pak RW juga sebagai blower pendingin gitu ya, jangan sampai kemudian Pak RT Pak RW-nya ikut-ikutan juga. Ya, terus disampaikan. Biasanya itu Pak RT-nya juga ikut gambarnya. Nah itu harapannya yang tidak gitu ya, karena nanti kita butuh teman-teman RT untuk jadi KPPS. Oh iya, bentar lagi Pak, bentar lagi rekrutmen KPPS. Yang harapannya Pak RT Pak RW itu juga muncul di tokohnya, ya kan ketika ada permasalahan di TPS bisa. Pak RT dan Pak RW itu yang tahu. Meskipun kita juga tahu wilayahnya kan Pak RW tahu warganya. Betul. Saya kira Mas Bobi kalau kaitannya dengan apa istilahnya yang jenengan sampaikan tadi, insya Allah lah masyarakat itu sudah semakin kesini sudah dewasa. Sudah tahu. Jadi kalau mungkin yang di medsos itu terlalu apa istilahnya keras di bawah ada cantik aja. Dan memang khususnya di tempat saya nih, kebetulan saya juga ketua RT nih. Kebetulan biasanya kan jadi sasaran mereka itu. Dari dulu memang saya tidak mengajarkan kepada warga saya untuk alergi masalah politik. Justru kita memberikan didikan politik pada mereka. Calon yang datang saya, misalkan biasanya mereka kan minta seperti ini, tidak. Kalau saya tetap, saya punya media. Jumlahnya sekian orang. Kalau jenengan mau menyampaikan istilahnya program visi misi itu yang kami lakukan di pemilu yang kemarin, monggo silahkan. Ketika jenengan itu dipilih oleh warga saya itu bukan karena saya, tapi karena memang jenengan persuasinya ke warga saya itu memang bagus, program-program yang jenengan sampaikan itu bisa diterima. Dan tahun 5 tahun yang kemarin dari 9 calon yang datang ke saya itu cuma dua orang yang berani. Maksudnya audien dengan warga itu cuma 2 orang, dan yang lainnya tuh kepinginnya di belakang layar. RT-nya yang maju seperti. Dan Mas Bobi kalau seperti yang disampaikan, kalau ngobrol-ngobrol di warung itu sebenarnya juga sudah bentuk masyarakat yang peduli dengan pemilu. Kalau mereka tidak peduli dengan pemilu, buat apa? Tidak usah ngomong itu ngomong masalah pupuk aja selesai. Tapi kalau di warung mereka sudah ngobrol tentang pemilu, tentang caleg A, caleg B, caleg C, itu artinya sudah ada kepedulian.
di dalam masyarakat untuk ikut terang, untuk ikut berperan serta meskipun hanya sebagai pemilih. Gitu. Ya, tapi ya kan pembelahan itu tidak, insya Allah Insya Allah seperti kota seperti Madiun. iya, seperti tingkat kita kan sudah bisa kebaca ya, itu larinya kemana. Tapi tetap kok sholat bisa ketemu sholat. Pak RW, ketua takmir, Pak Teguh merangkap. Nggih. Gitu kan untuk menyikapi caranya seperti itu. Untuk sosialisasinya semuanya sudah dilaksanakan ya Pak ya, sosialisasi di tingkat RT. Ya, sudah. Bahkan kalau di tempat kami kebetulan nanti kan ke depan kita mempersiapkan masalah KPPS dan sebagainya. Bulan tahun ini kan kita 7 TPS. Berkaca dari pengalaman kemarin mantan, kita butuh 1 orang di satu TPS susahnya minta ampun. Akhirnya kita juga sekarang mulai per November kemarin sudah turun-turun ke tingkat RW. Sekupnya RW, jadi RW kita undang sama RT-nya. Minimal kita jelaskan masalah istilahnya pemetaan TPS-nya. Jadi kan ini nanti TPS ini gabung dengan RT ini seperti itu. Dan juga kita juga minta disosialisasikan kepada warganya kaitannya dengan nanti kebutuhan kita terhadap KPPS. Dan kita jalannya juga nggak sendiri, kita jalan selalu dengan PKD. Oh, tetap beriringan jalan. Dan ternyata setelah dari 15 RW di Kelurahan Taman, kita permalam kemarin sudah 11 RW, itu tanggapannya luar biasa dari mereka. Mereka merasa direndahi, dibohongi, dan sebagainya. Ya harapannya tentunya nanti pada waktu pelaksanaan hari H, beliau-beliau itu juga bisa berkontribusi di dalam suksesnya pemilu tahun 2024. Oke, yang cukup jelas penjelasan dari beliau berdua dari PPS Nongol dan BPS Taman. Untuk closingnya statement apa untuk Winongo dulu? Oke, kalau kami dari BPS Winongo berharap pilihan boleh beda, tapi persaudaraan jangan sampai rusak oleh. Kalau di Taman tidak usah panjang-panjang guys ya. Intinya nanti bagi warga Kota Madiun yang mempunyai hak pilih berbondong-bondong untuk datang di TPS pada tanggal 14, kita lakukan pemilihan bersama di sana. Intinya nggak nyoblos, nggak keren. Nyoblos keren. Oke, demikian podcast KPU kali ini mengenai badan organ kampanye. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Saya Bobi Kurniawan dan Pak Agus Widararto serta Pak Agus Widararto mohon undur diri. Salamnya KPU bersama bersama kami kita